Pemirsa, kawasan Teluk Arab sejak Sabtu 28 Februari terus meningkat ketegangannya usai Iran melancarkan serangan balasan. Rudal-rudal Iran juga menyasar negara-negara di Teluk Arab. Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab merilis sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat rudal dan drone Iran. Terhitung 11 rudal balistik dan 123 drone milik Iran yang masuk wilayah udara Uni Emirat Arab berhasil dicegat. Sementara satu rudal Iran berhasil menghantam namun tidak ada korban jiwa. Qatar menjadi salah satu negara Teluk yang diserang rudal Iran dengan target fasilitas militer Amerika. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat di Erbil, Irak mencegat sejumlah rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Pemirsa, sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil di Irak Utara. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak. Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan dengan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok yang dikenal sebagai Saraya Alwiya Al-Dam yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Serangan ini pun diklaim sebagai serangan balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu lalu. Pemirsa, Amerika Serikat mengakui telah tenggelamkan kapal laut Iran di Samudra Hindia. Indian Ocean, and we'll play it on the screen there. An American submarine sunk an Iranian warship. Amerika Serikat merilis rekaman terkait serangan terhadap kapal perang Iran oleh torpedo kapal selamnya di Samudra Hindia di lepas pantai Sri Lanka. Setidaknya 80 prajurit Angkatan Laut Iran tewas dan 32 terluka akibat serangan ini. Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyebut serangan terhadap kapal Iran ini merupakan serangan pertama terhadap musuh sejak Perang Dunia II. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo. Sementara itu, serangan udara kembali dilancarkan oleh militer Israel dan Amerika Serikat di kota Teheran, Iran. Serangan besar dengan menjatuhkan bom tak berpandu di dalam jumlah yang besar, menghancurkan gedung-gedung di kota Teheran. Militer Israel serang gedung stasiun televisi Al-Manar di Beirut, Lebanon setelah mengeluarkan peringatan evakuasi. Pemirsa, sebuah ledakan besar terlihat di Beirut pada Senin malam hingga Selasa pagi saat militer Israel lancarkan serangan ke stasiun televisi Al-Manar di distrik Haret Herek. Militer Israel klaim targetkan pusat komando dan juga fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Israel juga menyebut serangan sebagai respon atas serangan Hizbullah terhadap Israel pasca kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Hingga kini pemirsa belum ada informasi terkait korban jiwa. Pemirsa, Zionis Israel kembali melancarkan serangan di Sidon, Lebanon. Ya pemirsa, sebuah bangunan yang dianggap sebagai infrastruktur Hizbullah hancur dihantam rudal. Sebuah bangunan hancur usai militer Israel melancarkan serangan udara di Sidon, Lebanon. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi usai rudal Zionis Israel menghantam gedung tersebut. Sebelumnya pasukan memberitahu warga di daerah Tire bahwa mereka akan segera menargetkan bangunan yang dianggap sebagai infrastruktur militer Hizbullah. Mereka juga mengklaim kelompok itu mencoba membangun kembali aktivitasnya di sana.
Serangan Israel telah berlangsung dengan dalih bahwa mereka menanggapi serangan Hizbullah. Militer Israel tak henti gempur Lebanon akibatkan puluhan warga tewas dan puluhan ribu warga bergegas mengungsi massal. Israel berdalih melakukan balasan atas serangan Hizbullah ke Israel pasca kematian pemimpin tertinggi Iran. Siang dan malam, militer Israel tak henti menggempur bangunan-bangunan Lebanon. Dengan dalih yang sama, menargetkan gedung-gedung yang terafiliasi dengan Hizbullah. Pada hari Senin dilaporkan sedikitnya 52 warga Lebanon tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan Israel di sejumlah titik. Di lokasi lainnya, asap mengepul di atas bangunan di kawasan Sidon, Lebanon Selatan pada hari Selasa usai militer Israel melakukan serangan udara. Bangunan-bangunan hancur dan rusak dengan kobaran api di sebuah gudang. Menurut militer Israel, pihaknya mulai menyerang sejumlah target di Lebanon sebagai balasan setelah Hizbullah melancarkan serangan drone dan roket pasca kematian pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Di tengah eskalasi konflik yang terjadi, sekitar 30.000 warga Lebanon memutuskan untuk bergegas mengungsi massal. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu ke istana. Ya, pertemuan ini membahas kondisi global dan pengaruhnya terhadap Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengundang para pemimpin lintas generasi ke Istana Kepresidenan Jakarta. Di antara tamu yang diundang adalah Presiden ke-7 Joko Widodo. Selain itu, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga hadir memenuhi undangan Presiden Prabowo. Presiden juga mengundang para wakil presiden terdahulu dan mantan Menteri Luar Negeri lintas generasi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan hadir atas undangan yang diberikan dalam waktu singkat. Saya juga sangat berterima kasih atas tokoh-tokoh bangsa yang hadir di sini. Pertemuan para tokoh tersebut dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas sejumlah isu nasional hingga global. Salah satu topik yang dibahas adalah ketegangan di Timur Tengah dan posisi Indonesia dalam Board of Peace. Berdiskusi, bersilaturahmi, saling bertukar pandangan. Bapak Presiden ingin mendengar pandangan dari tokoh-tokoh tersebut. Kira-kira itu. Okay. Pertemuan berlangsung selama 4 jam di Istana Kepresidenan. Tim Liputan iNews melaporkan. Hoy, más que nunca, es imprescindible recordar que se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada, en lugar de dejarse arrastrar por la devastación de las armas como única salida posible. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu pagi. Sementara Teheran membalas dengan serangan terhadap Israel dan pangkalan militer AS di kawasan tersebut. Hingga saat ini, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran masih berlangsung. Pemirsa, seorang remaja tewas diduga karena tertembak anggota polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli bersama temannya. Seorang remaja berusia 18 tahun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
tewas diduga karena tertembak oknum perwira polisi saat sedang membubarkan kerumunan remaja di Jalan Todopuli Raya, Makassar. Korban tertembak saat sedang bermain perang senjata jeli atau water gel blaster bersama dengan teman-temannya Minggu pagi. Mereka bukan hanya sekedar bermain tetapi juga mengganggu masyarakat yang lewat. Mendapat laporan, terduga pelaku kemudian menuju ke tempat kejadian perkara dengan niat membubarkan. Saat itu terduga pelaku sempat memberikan tembakan peringatan ke udara 1 kali. Mendengar suara tembakan, para remaja itu lari dan membubarkan diri. Saat mencoba lari, korban tertangkap terduga pelaku. Naas, saat dipegang korban melakukan perlawanan sehingga senjata tidak sengaja meletus dan mengenai bagian belakang tubuh korban. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Grestelina untuk mendapatkan perawatan, tetapi dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Namun saat di perjalanan, korban meninggal dunia. Terkait dengan senjata-senjata Omega yang digunakan oleh masyarakat, anak-anak, ini sering sudah beberapa kali kami sampaikan, Pak Wali Kota juga menyampaikan, beberapa warga juga sudah menyampaikan, jangan bermain senjata itu ya di tempat yang memang banyak orang dan mengganggu ketertiban umum. Ini kan kalau kita lihat ya mainnya di jalan, lalu bukan di pinggir jalan ya, tetapi di tengah jalan. Dan ini jam 7 pagi ketika orang sudah mulai beraktivitas. Saat ini terduga pelaku telah diperiksa oleh Propam untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, korban diketahui telah dimakamkan oleh keluarganya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pasangan suami istri dan seorang anak balitanya jadi korban penculikan dan penyekapan di Bangkalan, Jawa Timur. Ketiga korban akhirnya berhasil ditemukan dan dibebaskan petugas kepolisian. Dari keterangan korban, insiden ini dilatar belakangi masalah utang piutang. Pasangan suami istri dan seorang balita menjadi korban dugaan penculikan dan penyekapan di Dusun Bujuk Mas, Desa Kleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ketiga korban yakni Anjar Andrianto dan Zeni Rismawati, serta anaknya yang masih berusia 5 tahun warga Desa Rejo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Peristiwa bermula dari persoalan utang piutang bisnis senilai 90 juta rupiah dengan seorang perempuan berinisial NH. Korban disebut baru mampu membayar 70 juta dan meminta perpanjangan waktu untuk sisa pembayaran. Tunggakan ini rupanya membuat pelaku emosi. Bersama 5 orang laki-laki, pelaku mendatangi korban ke rumahnya di Jombang. Korban bersama istri dan anaknya kemudian dibawa paksa serta disekap selama 2 hari di Bangkalan. Beruntung, korban masih berhasil menghubungi keluarganya yang kemudian melapor ke Polres Jombang. Meski sempat dihalangi sejumlah orang di lokasi, ketiga korban akhirnya berhasil dievakuasi. Disekap sama anak istri saya di rumahnya orang itu. Berarti anak, istri sama sampai ini disekap. Berapa hari disekapnya, Mas? 2 hari saya. 2 hari. Itu dijemput dari rumah gitu? Dari rumah. Subuh-subuh masuk rumah jam 2 dari belakang rumah. Berapa orang? 5 orang. Kasus ini kini telah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Bangkalan. Polisi belum memberikan keterangan lantaran masih memeriksa korban dan para pelaku yang diduga terlibat kasus penculikan dan penyekapan serta penganiayaan tersebut. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.